warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilatus Soleha dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Sosial Humaniora Universitas Nurul dengan NIM 22422000007. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu landasan pendidikan dan ada berapakah macam landasan pendidikan itu, dan tentunya memberikan opini jika sistem pendidikan tidak memenuhi landasan pendidikan tersebut. Oke, landasan pendidikan sendiri ialah tumpuan dasar konseptual yang digunakan dalam dunia pendidikan. Landasan ini diperlukan dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah kebijakan dan praktik pendidikan. Oke, ada beberapa landasan yang dapat dijadikan sebagai titik tumpu dalam melakukan analisis kritis kebijakan dan praktik pendidikan di Indonesia. Apa saja? Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan. Biasanya hal ini menjelaskan tentang apa sih pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, terus apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan. Kedua, landasan sosiologis. Pendidikan tentunya tidak lepas dengan kehidupan dan interaksi sosial. Pendidikan tidak dapat dilepaskan dari upaya dan proses saling mempengaruhi antara individu yang terlibat di dalamnya. Dalam landasan sosial, terlebih dahulu ditentukan apa yang dinamakan pendidik dan peserta didik. Siapa yang bertanggung jawab atas perilaku dan siapa yang memiliki peran penting dalam proses mengubahnya. Karena keduanya penting dalam menunjang proses pembelajaran. Yang ketiga, landasan hukum. Pendidikan selalu bersangkutan dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dalam masyarakat perlu diatur dalam landasan hukum yang jelas dan sah. Dengan berlandaskan hukum, maka kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dapat terhindar dari berbagai masalah. Ya, setidaknya dengan landasan hukum, segala hak dan kewajiban peserta didik dan pendidik dapat terpelihara. 4. Landasan kultural. Pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya. Ini karena pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik satu sama lain. Kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalan pendidikan. Ini biasanya ditempuh melalui pendidikan informal, non-formal, maupun formal. Yang kelima, landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Oleh sebab itu, landasan psikologi sangat penting dalam bidang pendidikan. Landasan psikologis pendidikan mengarah kepada pemahaman manusia, khususnya yang berkaitan dengan proses belajarnya manusia. Pemahaman terhadap peserta didik merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan. Oleh karena itu, landasan psikologi sangat diperlukan dalam memahami penerapan pengetahuan, urutan, ciri-ciri, pertumbuhan terhadap konsep tentang cara yang paling tepat untuk pengembangan kepribadian. Yang keenam, landasan ilmiah dan teknologi. Pendidikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni mempunyai kaitan yang sangat erat. Hal tersebut karena bagian utama dalam pendidikan, terutama dalam bentuk pembelajaran. Oleh karena itu, pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengetahuan teknologi dan seni. 7. Landasan ekonomi. Manusia pada umumnya tidak terlepas dari kebutuhan ekonomi, sebab kebutuhan dasar manusia membutuhkan ekonomi. Dunia ini sekarang tidak hanya ditimbulkan oleh dunia politik, melainkan juga dari masalah ekonomi. Yang kedelapan, landasan sejarah. Landasan sejarah memberikan peranan yang sangat penting karena dari suatu landasan sejarah itu kita bisa membuat arah pemikiran kita kepada masa kini.
Bidang pendidikan terlebih dahulu memeriksa sejarah tentang pendidikan yang baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dengan demikian, setiap bidang kegiatan yang ingin mencapai menuju maju. 9. Landasan religius. Landasan religius merupakan landasan yang paling mendasari dari landasan-landasan pendidikan. Sebab landasan agama adalah landasan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap pendidikan nasional mengharuskan setiap peserta mengikuti pendidikan agama. Karena setiap pendidikan agama diharapkan sebagai penyeru pikiran-pikiran produktif dan berkolaborasi dengan kebutuhan zaman yang semakin modern. Pendidikan agama adalah hak setiap peserta didik dan bukan negara atau organisasi keagamaan. Pertanyaan terakhir, bagaimana jika sistem pendidikan tidak memenuhi salah satu landasan-landasan pendidikan yang saya jelaskan di depan? Oke, menurut saya pendidikan tidak akan berjalan tanpa landasan yang kokoh. Fondasi pendidikan ibarat fondasi dasar untuk membangun pendidikan ke arah yang diinginkan suatu negara. Dan tentunya kita tidak ingin mencetak generasi penerus